Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo memastikan ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih cepat pada tahun 2026. Tidak hanya itu, Purbaya juga optimistis jika indeks harga saham gabungan atau IHSG akan mencapai level 10.000 di tahun ini. Purbaya mengaku optimisme tersebut tidak terlepas dengan fondasi ekonomi Indonesia yang sudah membaik saat ini, serta ditambah dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter pemerintah yang diyakini sudah semakin erat. Selain itu, menurut Purbaya, optimisme di tingkat pelaku pasar juga sudah semakin menguat, sehingga pasar modal Indonesia dan perekonomian nasional diprediksi akan makin baik ke depannya. Namun, Purbaya pun meminta investor untuk tetap jeli dan tidak ketinggalan dalam momentum ini. Kalau saya lihat fondasi ekonominya yang sudah agak membaik sekarang, tahun ini akan lebih baik lagi karena kebijakan kita dengan BI udah amat sinkron. Harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. 6 bukan mustahil dicapai tahun ini. Jadi pelaku pasar siap-siap aja. Pak, IHSG 10.000 Pak, tahun ini. Tahun ini 10.000 Lebih Pak, lebih nggak? itu bukan angka yang mustahil dicapai. Oke, kita coba sedikit questionnaire dulu ya untuk Safira. Shania, percaya nggak sih dengan prediksinya Pak Purbaya? Ini emang agak rapi sih, bapak dan anak nih agak cukup mengecohkan pasar begitu ya. Tapi kita mesti hati-hati, quote and quote begitu ya. Tapi coba deh kita analisa lebih dulu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di tahun 2025 nih, kan dibilangnya akan naik 9.000. Tapi kita lihat nggak kecapai dan gapnya tuh lumayan cukup jauh banget, ini 400 poin begitu. Karena indeks juga kan ditutup di 6.000-an di tahun 2025. Tapi kalau kayaknya rentang 10.000 ya mungkin bisa ya. Kan ini kan baru masuk awal 2026 dan itu masih bisa 1 tahun full. Masih banyak waktu untuk bisa menuju atau enggak kita ikut optimismenya Pak Purbaya. Ya benar banget sih, apalagi kalau kita memang bandingkan begitu ya dengan pergerakan tahun 2025, ini kan awal tahun dibuka dengan 7.100-an tuh. Nah terus sempat lesu dan juga drop di bulan Maret, April sama Mei. Malah kalau kita lihat sekarang berhasil naik dan juga bounce back dan kuat banget di 8.000-an di semester 2 ya, SAF dan juga IVA. Dan juga sempat all time high beruntun bahkan terakhir ini di 8.700. Artinya dalam setahun kemarin ini spread pergerakan IHSG aja udah 1.500-an, padahal semester satunya ini masih loyo gitu. Betul. Kalau kita lihat. Dan sebetulnya juga yang prediksi indeks harga saham gabungan ini bisa mencapai level 10.000 sebetulnya bukan hanya Pak Purbaya ya, tapi juga ada JP Morgan, bahkan ada beberapa juga yang menyampaikan cukup optimis di level 12.000 loh. Nah, tapi memang tetap sekali lagi harus tetap waspada ya, karena kan kenaikan ini ditopang utamanya oleh saham-saham konglomerasi yang kenaikannya juga sudah cukup signifikan dari perdagangan di tahun lalu. Belum lagi kalau kita lihat kan harga emas juga sekarang lagi melesat tinggi ya, jadi ini juga perlu menjadi sinyal investor untuk tetap berhati-hati tentunya. Iya, emas semakin menyala begitu ya, karena kan emas biasanya kan identik dengan ketidakpastian ya. Jadi ada risk off dari para pelaku pasar. Artinya kalau misalnya kita lihat begitu ya, ini ada outlook ke depan akan penuh dengan kehati-hatian, tapi balik lagi ini mau berapapun level indeksnya tetap ada loh sebenarnya potensi cuan di market atau di pasar saham, apalagi masih banyak banget ya saham-saham yang pergerakannya itu lagging. Betul. Ya benar banget, dan kalau gitu kita mulai bisa cek-cek nih ya, kira-kira saham sektor mana aja yang bisa diborong dan jangan sampai ini marketnya malah naik dan kita belum investasi apa-apa. Betul, jadi udah mulai dilihat-lihat nih ya, mungkin secara teknikal, secara fundamental, whatever gitu ya, atau secara gosip-gosip saham juga silahkan gitu, tapi sekali lagi tetap disclaimer on ya. Nah tapi ngomong-ngomong soal Menteri Keuangan Purbaya, informasi berikutnya juga masih terkait dan kali ini soal gaji ASN. Ya, ini lebih seru begitu ya. Selanjutnya masih terkait dengan kabar terkini yang disampaikan oleh Kemenq yang tadi Iva sampaikan begitu ya. Terdapat informasi kalau wacana kenaikan gaji ASN 2026 kini kembali jadi sorotan. Pasalnya, Menkyu Purbaya Yudi Sadewo menegaskan belum ada kepastian kenaikan gaji PNS dan P3K karena pemerintah masih perlu melihat kinerja keuangan negara di awal tahun. Ya, Purbaya menyebut keputusan baru bisa digodok setelah evaluasi triwulan pertama untuk melihat arah ekonomi dan realisasi belanja pemerintah secara lebih sinkron. Pembahasan lebih dalam dijadwalkan pada triwulan kedua saat dampak fiskal dan kebutuhan APBN akan terlihat lebih jelas. Ya, sebelumnya rencana kenaikan gaji ASN sudah masuk ke dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran RKP 2025 dengan fokus kenaikan bagi guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI, Polri, hingga pejabat negara. Di saat bersamaan, pemerintah menambah dana alokasi umum atau DAU 7,66 triliun rupiah untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 guru ASN daerah sesuai
KMK 372 tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan menjaga kesejahteraan ASN sambil menunggu keputusan final terkait kenaikan gaji tahun depan. Ya, ini tentu aja ini menjadi kabar yang ditunggu-tunggu ASN ya. Wacana kenaikan gaji PNS dan juga P3K tahun 2026 masih hangat diperbincangkan. Tapi Menki Purbaya bilang nih masih perlu waktu lagi 1 triwulan deh paling enggak nih ya buat ngelihat gimana sih kondisi keuangan negara. Ya Saf, dan juga buat yang nanya gaji naik nggak sih tahun depan, ini sabar-sabar dulu karena pemerintah mau lihat dulu kinerja fiskal dan juga arah ekonomi di kuartal 1. Kalau aman ya pastinya digas dan juga didiskusikan lebih dalam di triwulan kedua. Iya, tapi ini bisa jadi harapan nih ya, karena kalau kita lihat kan wacana kenaikan gaji sebetulnya sudah masuk ke dalam RKP 2025 gitu. Jadi fokusnya memang ke guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, sampai TNI Polri dan juga pejabat negara. Jadi sudut pandangnya sebenarnya positif, tinggal bagaimana momentum dan juga ruang fiskalnya aja sih seberapa besar begitu ya bisa menampung kenaikan ini. Betul sekali, dan sementara itu pemerintah juga udah nambah DAU tadi, DAU 7,66 triliun untuk THR dan juga gaji ke-13 guru ASN daerah. Jadi seenggaknya ada support lah di 2025 ini. Ya, jadi bisa dibilang memang kenaikan gaji ini belum klik 100%, tapi sinyal udah ada dan tinggal kita tunggu aja hasilnya di kuartal 1 ini. Iya betul, jadi kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pastinya sih ASN dimanapun juga pasti lagi hitung-hitung nih ya, kira-kira kenaikannya berapa gitu. Tapi bisa juga ini artinya bisa menjadi sebuah motivasi tentunya untuk bisa ngejar kinerja di awal tahun. Jadi siapa tahu pas pemerintah klik tombol go, artinya gajinya ikut naik Gas, gitu ya. gitu kan. Artinya gas gitu kan. Ya bisa dihitung-hitung lah mungkin dari sekarang kira-kira berapa gitu ya. Betul, ya semoga kabar baik datang cepat begitu ya. Kita tentu aja akan pantau terus dan juga kita akan update pemirsa di seluruh Indonesia begitu ya. Ya, dan selain itu juga netizen ini lagi ramai banget komentar, banyak yang bilang Pak Bu pokoknya ada kepastian aja dulu biar tenang rencana hidupnya. Tentu juga ada juga yang bercanda ini gaji naik kayak crush dikasih sinyal tapi nggak jadi-jadi. Udah Di kayak ghosting gebetan. ya. Iya, ini udah banyak ya PHP, kasus-kasus PHP, pemberi harapan palsu di mana-mana gitu ya. Jadi semoga sih pemerintah enggak ya kali ini ya. Tapi memang kalau logically kita lihat juga ya, kuartal 1 ini kan jadi penentu penting seberapa jauh ekonomi kita naik begitu ya, seberapa jauh juga belanja ini terjaga, target pendapatan masuk ke negara, dan mungkin ini juga bisa menjadi pintu kenaikan gaji ini bisa kekunci lebih cepat gitu. Jadi enggak PHP lagi. Betul, intinya posisi sekarang masih wait and see, tapi tone-nya ini agak nggak gelap-gelap amat sebenarnya begitu ya. Ada landasan program, lalu juga ada budget DAU juga yang untuk guru. Jadi ya mudah-mudahan implementasinya nanti mulus tanpa drama-drama di lapangan. Ya, apalagi kalau kita tahu ini ASN kenaikan gaji itu kan ngaruh ke daya beli, financial planning, bahkan juga ada yang nentuin jadwal KPR sama list wishlist untuk toko biru nih kayaknya. Benar, toko biru, toko oren, toko manapun deh semuanya. pokoknya ya. Jadi yang penting kita memang sekali lagi yang harus kita perhatikan adalah kita pantau ya kuartal 1, jadi jangan sampai kehilangan ataupun juga ketinggalan update, konsumsi juga tetap dijaga dan tetap positif tentunya menyambut tahun 2026. Baru hari pertama ya, jadi mesti ceria sekarang. Betul, ya udah pemirsa pokoknya tunggu bersama ya gitu ya. Semoga sinyal naik gaji bisa jadi fakta bukan sekedar wacana. Betul.